Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Mengawali akan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami tidak hanya bersedia untuk mendengar, tapi oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh memperlakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan kita diambil dari Amsal 12 ayat 23 yang berbunyi, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Sebagai tema dari nas renungan kita ini adalah bukan untuk hidup sebagai orang bodoh dan bebal. Penulis dari kitab Amsal ini hendak mengajarkan bahwa kebodohan dan kebebalan bukanlah berkaitan dengan akal melainkan dengan hati. Ada banyak sekali orang terjebak dalam hatinya. Mereka memang pernah mengalami kejadian yang membuat dirinya jadi sakit hati terhadap orang lain, entah itu dikhianati, diperlakukan tidak adil, dijahati, dan lain sebagainya. Sementara yang lain terkadang oleh sikap iri hati atau rasa iri hati, mereka tidak tahan melihat orang lain lebih sukses, lebih berada atau punya kehidupan yang lebih menyenangkan ketimbang dirinya sendiri. Memendam sakit hati bisa membuat kita jadi bodoh, dan selanjutnya menyimpan iri hati membuat kita jadi orang bebal. Mungkin perlu kita pertanyakan, apa yang menjadi dampak atau akibatnya kalau kita menyimpan sakit hati dan iri hati itu? Kita semua tentu pernah mengalami sakit hati, akan tapi mari kita jangan terjebak dalam tindakan bodoh dengan menyimpan terus mengingat sakit hati yang kita alami itu. Demikian juga dengan iri hati. Mungkin kita pernah iri hati melihat dan bertanya-tanya mengapa kerjanya sebagai penjilat, tetapi hidupnya makmur, lancar, kedudukan baik, dan sebagainya. Mari mohon pertolongan Roh Kudus untuk segera padamkan, jangan kembangkan iri hati itu. Kalau kita terus-menerus sakit hati dan iri hati, lalu membicarakan kejahatan, kecurangan, dan kemunafikan mereka kepada banyak orang, maka akan membuat luka hati kita semakin dalam, bisa sampai abses atau bernanah dan bertambah parah lagi. Oleh sebab itu, mari berhentilah dari sikap sakit hati dan iri hati. Jangan ungkit-ungkit lagi. Kita tidak perlu untuk membicarakannya lagi. Tidak ada penting dan perlunya untuk menceritakan itu semua kepada orang lain. Apabila kita sudah tidak dapat menahannya, maka segeralah kita berdoa dengan dasar iman percaya kepada Kristus. Mari kita sampaikan supaya kita tidak jadi bodoh dan bebal. Adalah sangat perlu kita sadari bahwa sesungguhnya bukan hanya penyakit demam berdarah, kanker, AIDS, virus corona, dan virus-virus lainnya yang bisa membunuh manusia, tetapi sakit hati dan iri hati ini juga adalah penyakit hati yang bisa membunuh diri kita juga. Tentang hal itu firman Tuhan dalam kitab Ayub juga menegaskan, di dalam Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Oleh sebab itu pula, jangan kita menuduh orang di luar diri kita, terlebih jangan pernah menuduh Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita, yang menjadi penyebab kita sakit hati dan iri hati itu. Namun mari kita ingat juga akan firman Tuhan ini di dalam Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Sadarilah sungguh-sungguh bahwa sakit hati dan iri hati itu hanyalah akan membawa duka cita dan penderitaan rohani dan juga jasmani kita yang berkepanjangan. Marilah kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mau bersikap cerdas dan berhikmat yang dianugerahkan Tuhan Yesus dari sorga, yaitu tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
Yakobus 3 ayat 17. Semua hikmat itulah yang membuat kita tidak dapat lagi dikuasai oleh sikap sakit hati dan iri hati. Selamat memperlakukan aktivitas hidup sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus yang senantiasa dipenuhi oleh hikmat yang dari sorga. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, syukur dan terima kasih. Kembali kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, supaya kami sungguh-sungguh tidak lagi dikuasai oleh sikap sakit hati dan iri hati di dalam menjalankan hidup yang Tuhan anugerahkan ini, supaya kami senantiasa boleh melaksanakan hikmat yang dari sorga itu. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang dalam kondisi terpapar sakit penyakit, khususnya pandemi COVID-19 ini. Tuhan campur tangan melalui perawatan para medis atau dokter, maupun juga obat yang dipakai menjadi sarana-Mu Bapa untuk memungkinkan mereka menerima mujizat kepulihan dan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa bersyukur dengan sepenuh hati kami kepadamu. Amin.